Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberi kesempatan dan kesehatan untuk melakukan pembelajaran online ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi lidni ilma warzuqni fahma. Nah, materi kita pada video ini, Ibu akan membahas tentang ibadah haji dan umrah, kelanjutan daripada video yang lalu. Pertama, kita lihat tentang wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan dalam melakukan ibadah haji. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah dan diganti dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikot, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji. 4. Melontar 3 jumrah, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Kemudian bermalam di Mina. Kemudian tawaf wada dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Sunnah haji. Sunnah haji adalah kegiatan haji yang boleh dilaksanakan, boleh juga tidak, akan tetapi lebih baik dilaksanakan karena kesempatan itu jarang kita temui. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Adapun lafaz talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutukan kekuasaanmu. Sunnah haji yang kedua adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. 4. Masuk ke Ka'bah. Kemudian larangan haji. Yang pertama, larangan haji bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. Yang kedua, menutup kepala. Kemudian larangan bagi perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangan. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan. Pertama, memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan atau pada pakaian. Kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Ketiga, memotong kuku. Keempat, mengakadkan nikah, baik itu menikahkan atau menikah ataupun menjadi wali nikah.
kemudian bersetubuh bagi suami istri, kemudian berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Terakhir untuk materi ibadah haji yaitu dam haji atau denda haji. Di sini ada jenis pelanggaran dan ada ketentuan dam atau denda. Nah, kita lihat jenis pelanggarannya yaitu tidak mengerjakan haji ifrad. Berarti yang boleh melaksanakan denda adalah orang yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Ketentuan dendanya yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu maka berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halaman. Jenis pelanggaran berikutnya yaitu melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut. Nah, ketentuan dendanya boleh memilih menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Kemudian jenis pelanggaran berikutnya berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Ketentuan dendanya menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu maka seekor sapi, kalau tidak mampu juga maka 7 ekor kambing. Kemudian pelaksanaan penyembelihan dam harus di Mekah. Lanjut, jenis pelanggaran berburu dan membunuh binatang liar. Ketentuan dendanya yaitu menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Kemudian jenis pelanggaran yang lain yaitu terlambat datang ke Mekah. Ketentuan dendanya bertahallul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Selanjutnya materi kedua yaitu ibadah umrah. Pertama kita lihat pengertian dan hukum. Umrah secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah, umrah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukum melaksanakan ibadah umrah yaitu fardu ain. Artinya bahwa setiap umat Islam wajib melakukan sekali dalam seumur hidupnya bagi yang mampu. B. Syarat wajib umrah. Pertama, beragama Islam. Berarti orang yang diwajibkan melakukan umrah sama dengan haji, yaitu harus beragama Islam. Jika tidak beragama Islam, maka haram baginya melaksanakan haji dan umrah. Yang kedua, balik. Bagi anak-anak tidak diwajibkan melakukan umrah. Yang ketiga, berakal. Artinya orang yang sehat akal pikiran itu diwajibkan melakukan umrah apabila ia mampu materi dan fisik. Akan tetapi orang gila atau orang yang tidak waras tidak diwajibkan untuk melakukan umrah walaupun ia mampu materi dan fisik. Yang keempat, merdeka. Kemudian rukun umrah. 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i. 4. Tahallul. 5. Tertib. Kemudian D. Wajib umrah. Wajib umrah pertama, ihram dari mikatnya. Kedua, menjauhi segala larangan umrah yang jumlah dan bentuknya sama dengan larangan haji. Terakhir, hikmah haji dan umrah. Hikmah atau manfaat
bagi masing-masing individu. Pertama, menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Kedua, diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. 3. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerinduan akan Baitullah. 5. Mengingatkan akan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. 6. Melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkurban, lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. 7. Mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya. Kemudian, manfaat bagi umat Islam. 1. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. 2. Mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. 3. Media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. 4. Lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Itulah materi yang Ibu sempat sampaikan pada video ini, yaitu materi ibadah haji dan umrah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.